pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Butini. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu asam basa. Diawali dengan teori asam basa. Yang pertama, asam basa menurut Arrhenius. Asam melepaskan ion H+, basa melepas ion OH-. Contoh ya, kalau misalnya ibu punya HCl, ini kita sebut dengan molekul asam. Ya, karena mengandung H, kalau terlarut dalam air dia bisa melepas H+, sisanya adalah Cl-, maka ini adalah asam. Karena H+ yang munculnya satu, yang melepasnya satu, ini biasa disebut dengan asam valensi satu. Yang ini siapa? Ini adalah sisa asam. Ya. Kemudian kalau punya asam sulfat H2SO4, maka jadi 2H+ tambah SO4-2, ini asam valensi 2. Kalau punya 3, H3PO4 misalnya, jadi 3H+ tambah PO4-3, ini asam valensi 3. Basa juga demikian. Kalau punya LiOH, OH-nya ada 1, maka lepas Li+ tambah OH-. Kalau ini molekul basa, ya, maka ini adalah basa. Karena 1, maka basa valensi 1. Yang ini adalah sisa basa, ya. Kalau 2, misalnya BaOH 2 kali, maka jadi Ba2+ dengan 2 OH-. Maka jenis basanya adalah basa valensi 2. Kalau 3, misalnya AlOH 3. Nah, ini jadi Al3+ plus 3 OH-. Ada 3, maka basa valensi 3 gitu ya. Selanjutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam itu donor H+, pemberi ion H+, basanya akseptor, penerima ion H+. Kemudian ada istilah asam basa konjugasi, nanti selisihnya itu 1 antara asam basa, dan ada yang amfiprotik pada asam basa konjugasi, jadi bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Kita mulai dari kajian yang ini ya. Kalau misalnya saya punya persamaan NH3 ditambah dengan H2O, ya. Ini cirinya Bronsted-Lowry ini dalam keseimbangan. Jumlah atomnya tidak ada yang hilang, ya. Jadi misalnya ini jadi NH4+ tambah OH-. Kita lihat di sini muatannya 0, di sini +1 -1, jadi juga sama 0. Mana yang asam? Tinggal lihat saja. H2O asalnya hanya 2, yaitu ada H+, OH-. Sekarang tinggal OH-, ya. Berarti H+-nya diberikan ke sini. Apa buktinya? Hanya asalnya 3, sekarang jadi 4. Jadi siapa yang ngasih? H2O. H2O kita sebut sebagai asam 1. Yang menerima kita tulis basa 1. Kalau ini sudah basa, maka yang ini menjadi asam. Ya. Ini asam, pasti sisanya adalah basa. Nah, gitu. Mana yang disebut dengan asam basa konjugasi? Ya. Kalau asamnya H2O, maka basa konjugasinya adalah OH-, maka ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Yang ini juga sama, asamnya NH4+, basanya NH3, ya. Ini juga sama, saya kasih panahnya. Maka pasangan asam basa konjugasinya adalah NH4+ dengan NH3, H2O dengan OH-. Kita lihat H-nya ada 4, di sini hanya ada 3. Sehingga pasangan asam basa konjugasi itu kalau kita lihat punya selisih 1H, ya, 1H+. Jadi juga sama, H2O dengan OH- itu punya selisih 1H+, gitu ya. Kasih contoh lagi yang lain, ya. Kita lihat ada persamaan yang lain. Misalnya saya punya H2CO3 ditambah dengan HS-, gitu ya. Nah, ini menjadi HCO3- ditambah H2S. Pasti tandanya ini selalu ada, ya. Jumlah H-nya ini tidak ada yang hilang, S-nya tidak ada yang hilang. Artinya kiri kanan ada dalam kesetimbangan. Kita cek siapa yang asam. Kita lihat dulu. H-nya asalnya ada 2, sekarang hanya tinggal 1, ya. Maka 1H itu akan diberikan kepada HS-, ya. Jadi ini adalah asam yang akan menerima ini, ya. Kalau ini asam, pasti yang ini apa? Basa, ya. Yang ininya asam, ya, asam 2. Mana pasangan asam basa konjugasinya? Ya, dicek. H2CO3 dengan HCO3-,
HS dengan H2S ya. Jadi kita tulis ini pasangan asam basa konjugasi, pasangan asam basa konjugasi. Jadi kalau kita tuliskan pasangan asam basa konjugasinya yaitu H2CO3 dengan HCO3- H2S dengan HS- gitu. Jadi jelas nanti selisihnya adalah satu buah H. Jelas ya? Kemudian kita lihat yang untuk mengetahui yang seperti apa sih yang amfiprotik gitu ya. Nah, Ibu asal kasih dulu. Kalau Ibu punya H3PO4, maka akan terion menjadi H+ tambah H2PO4- ya. 2 dengan 1 3 ya sama. Kemudian H2PO4- lepas lagi H+-nya, sisanya adalah HPO4 2- ya. Kemudian HPO4 2- ini berkeseimbangan menjadi H+ tambah PO4 3- gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita sebut asam. Kenapa? Karena mampu melepas H+. Maka sisanya ini adalah basa. Jelas ya? Kemudian ini punya H, masih bisa melepas H+. Berarti dia berfungsi sebagai asam, maka sisanya adalah basa. Ini masih punya H, boleh disebut asam, maka sisanya adalah basa. Artinya kalau kita lihat H2PO4- bisa sebagai basa, bisa juga sebagai asam ya. HPO4 2- bisa sebagai basa, bisa juga sebagai asam. Nah, zat yang seperti ini kita sebut dengan apa? Zat yang seperti ini bisa asam basa, ini kita sebut sebagai zat amfiprotik gitu ya. Jadi kalau misalnya mana yang amfiprotik, mana yang amfiprotik ya, misalnya PO4 3- atau HCO3-. Tinggal dilihat saja PO4- apakah bisa menerima H+? Bisa menjadi HPO4- 2. Tapi PO4- 3 tidak bisa melepas H+. Berarti dirinya hanya bisa berfungsi sebagai apa? Hanya bisa berfungsi sebagai basa. Sedangkan HCO3- karena dia punya H masih bisa melepas H+, ditambah dengan CO3- 2. Berarti ini bisa sebagai asam. Kemudian bisa nggak menerima H+? Ya, kalau menerima H+ berarti dia menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi H2CO3. Maka dirinya bisa juga menjadi apa? Bisa juga menjadi basa. Atau saya gambarnya, saya buat seperti ini aja. Nah, HCO3- ditambah H+ menjadi H2CO3 gitu ya. Berarti dirinya menjadi basa. Kalau gitu yang amfiprotik yang mana? Ya yang ini. Gitu ya. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam itu penerima pasangan elektron bebas. Basa pemberi pasangan elektron bebas. Misalnya pada pembentukan NH3BF3 ya. NH3, N itu golongan 5, hanya golongan 1 elektron. Nah ini B golongan 3, dia punya 3 elektron, mengikat F golongan 7. Nah ini F-nya. Nah ini ya. Sedangkan N ingin 8, N-nya sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B baru 6, dia kekurangan 2 untuk berikatan. Oleh sebab itu boron mempunyai tempat di sini yang kosong. Ini NH3 punya pasangan elektron bebas ya. Nah, maka elektron yang dari NH3 boleh digunakan oleh boron untuk berikatan, tapi tetap punya NH3. Nah, karena NH3 yang memberikan pasangan elektron bebas, maka NH3 ini kita sebut sebagai basa. Ya, basa siapa? Basa Lewis. Dan BF3-nya penerima pasangan elektron bebas, maka disebut dengan asam Lewis. Ya. Nah, ini teori asam basa Lewis. Yang keempat yaitu kekuatan, ya. Kekuatan asam basa. Asam basa, ya. Nah, kalau kekuatan asam basa ada asam kuat, ya. Asam kuat itu terionisasi sempurna.
Kemudian derajat ionisasinya 1, artinya terionisasi sempurna. Siapa aja? Ada 6, HCl, BrHI, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Sisanya lemah. Basa kuat juga sama. Basa kuat ada 6, sama, ini alfanya 1. Siapa aja? Lio, ya. Lio, NaO, KO, CaOH, 2 kali SROH, 2 kali BaOH, 2 kali, sisanya lemah, ya. Nah, nanti untuk asam yang lemah pasti akan diikuti dengan reaksi berkeseimbangan, ada nilai Ka, ada alfa kurang dari 1, ya. Misalnya saya punya asam HX, Ka-nya 4 kali 10-3. Asam HY, Ka-nya 8 kali 10-4. Asam HZ, Ka-nya 1 kali 10 pangkat -5. Maka ukuran kekuatan asamnya mana? Semakin besar Ka, ya, semakin besar Ka, maka sifat asam semakin kuat, ya. Jadi kalau di sini mana yang paling besar nilai Ka-nya? Ini ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi asam HZ lebih kuat dibandingkan asam HZ lebih lemah dibandingkan HY dibandingkan HX. Berarti yang paling kuat adalah asam HX. Jadi itu kita bisa lihat dari nilai Ka, ya. Yang terakhir adalah indikator, ya. Kita akan belajar untuk menentukan indikator asam basa, ya. Nah, indikator asam basa yang pertama yang sudah kalian pelajari ada lakmus. Lakmus itu ada 2, ada biru, ada merah, ya. Nah, lakmus biru kalau dalam asam dia jadi merah, tapi kalau dalam basa, ya, dia tetap biru, ya. Kemudian lakmus merah dalam asam tetap merah, dalam basa warnanya menjadi biru. Nah, ini sehingga ini bisa digunakan sebagai petunjuk asam basa atau indikator asam basa. Yang kedua bisa juga menggunakan phenolphthalein, ya, phenolphthalein, ya. Nah, ini biasa ditulis PP, ya. Itu dalam asam phenolphthalein itu dalam asam tidak berwarna, ya, tapi dalam basa memberikan warna merah muda. Yang ketiga ada yang disebut dengan indikator universal, ya. Kalau indikator universal biasanya bentuknya adalah stick yang seperti ini. Nah, nanti di sini sudah ada petunjuk pH berapa kalau asamnya menunjukkan warna tertentu, ya. Atau ada juga yang menggunakan pH meter. Kalau pH meter ya seperti ini, ya. Dari sini pH 1 7, di sini 14. Daerah sini adalah daerah asam, daerah sini adalah daerah basa. Yang terakhir, yang kelima itu indikator alam. Biasanya ini indikator alam bahannya dari buah-buahan atau dari sayuran, ya, atau dari rempah-rempah, ya, dari rempah-rempah. Nah, demikian dulu anak-anak pengenalan untuk asam basa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.